Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang kembali berjumpa dengan saudara-saudara untuk online streaming ini, ibadah ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita satukan hati kita untuk online streaming hari ini, untuk pujian, penyembahan, firman yang akan diberikan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami masih boleh ada di tempat ini, kami masih boleh ada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan buat hidup kami. Urapi setiap kami ya Tuhan, untuk kami mampu memberikan pujian penyembahan yang terbaik di hadapan Bapa. Dan juga Tuhan berkati setiap kami, baik yang di rumah Tuhan, semua ya Tuhan yang sedang online streaming ini Tuhan, ibadah hari ini Tuhan. Biar Engkau memberkati hidup mereka, Engkau mengurapi mereka Tuhan setiap saat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita tidak boleh lepas dari tangan Tuhan. Kita harus tetap bersuka dalam Tuhan, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita saat ini untuk lebih lagi memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati kita, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Mari katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Haleluya. Mari sembah Dia, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Terpujilah Engkau Bapa, Raja segala raja. Yesus Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan, kami boleh ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan,
Kami mau mendengarkan ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Biar setiap firman yang disampaikan itu boleh menjadi santapan rohani buat hidup kami, dan boleh kami interpretasikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Buka mata, telinga, hati, dan pikiran kami Tuhan, untuk mampu mencerna Tuhan firman yang akan Kau sampaikan kepada kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama menyelesaikan akan kisah dari kitab Keluaran. Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kita bisa merasa tenang di dalam tangan Tuhan. Kita belajar beberapa waktu yang lalu bagaimana bangsa Israel ditindas oleh Mesir, oleh Fir'aun selama 400 tahun. Dan kita melihat ada pilihan Tuhan terhadap seorang yang bernama Musa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel keluar daripada Mesir. Tetapi apa yang terjadi, bangsa Israel tetap menolak dia juga, saudara. Kemudian Fir'aun juga menolak dia, tidak mengizinkan dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau kita perhatikan kitab Keluaran pasalnya yang ke-6 dan pasal yang ke-7 yang kita akan bahas. Pasal yang ke-6 ayat 9, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap katakanlah kepada Fir'aun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di ayatnya yang keempat sampai ayat Keluaran pasal 7 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7 dikatakan, bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, Tuhan berkata, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Ayat 6, demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa berdebat dengan Fir'aun. Tetapi semakin Musa berdebat dengan Fir'aun, Fir'aun semakin menekan bangsa Israel. Kita melihat minggu yang lalu bangsa Israel ditambah beban yang berat, tidak diberi jerami. Mereka harus mencari jerami sendiri. Tetapi batu bata yang mereka harus buat sama, tidak dikurangi. Sehingga tekanan kepada bangsa Israel semakin berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa menjadi kecewa hidupnya. Musa menjadi frustasi. Kenapa? Ketika dia mengikuti apa yang Tuhan mau, dia mengikuti panggilan Tuhan, hidupnya tidak menjadi semakin baik, tetapi semakin ruwet, saudara. Karena apa? Karena semakin berat beban hidup yang ada. Padahal dia bersedia mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi rupanya banyak tantangan yang justru terjadi. Bangsa Israel menolak dia. Fir'aun tidak percaya kepada dia. Nah saudara, Musa pikir mengikuti Tuhan itu semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik. Persis seperti pertanyaan kita hari-hari ini. Kenapa saya sudah mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, masalah masih datang. Bahkan jauh lebih berat dari sebelum mengikuti Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya Musa. Dan Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, bahkan akan memulihkan hatinya Musa.
Kita akan pelajari akan hal ini. Sama halnya Tuhan itu juga mengetahui hati Bapak Ibu Saudara dan kita sekalian, dan Dia itu Tuhan yang bisa dan mengerti bagaimana memulihkan kehidupan hati kita. 3 hal kita akan pelajari, karena ini menurut saya ada satu doktrin kekristenan yang kuat. Yang pertama, unconditional election. Kita tahu bahwa pilihan Tuhan kepada kita itu tidak ada syaratnya. Yang kedua, nanti kita akan belajar bagaimana Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Sesuatu kenyataan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita, itu bisa menjadikan kita akan menjadi tenang di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan melihat bahwa redemption atau penebusan yang Tuhan berikan kepada kita itu membawa kita kepada kesukaan di mana Tuhan itu rancangkan di dalam setiap orang-orang yang dipilihnya, seperti Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang kita akan melihat yang pertama, unconditional election, pemilihan Tuhan yang tanpa syarat. Ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11 tadi, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergi menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, tadi kita melihat orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidah. Itu diulangi lagi di dalam ayat yang ke-27 sampai 29. Sama, saudara. Mereka lah yang berbicara kepada Firaun Raja Mesir supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Ayat 29 berkata, tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun nanti akan mendengarkan aku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pasal yang dari ayat yang ke-9 sampai ke-11, kemudian dari ayat 27 sampai 29, itu seperti ayat yang diulang. Tetapi ketika saudara mempelajari nanti Keluaran pasal 6 dari ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-26, saudara akan melihat di situ Tuhan menyatakan pilihan yang tanpa syarat kepada Musa. Kenapa? Karena Musa sudah frustasi tentang panggilannya. Dia berkata, jangan aku sudah, ini dikatakan Musa, saudara, di dalam kitab Keluaran, bisa 8-9 kali atau 7-8 kali diulang-ulang, jangan aku, pakai orang lain saja. Tetapi di pasal yang ke-6, itu tadi merangkum sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Di ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20, di ayat sampai 26 itu Tuhan menguraikan adalah silsilah nenek moyang daripada Musa. Dan di situ dikatakan semua yang dipilih oleh Tuhan itu bukan karena baik hidupnya. Ya. Kalau itu kita lihat, saudara, sama-sama. Saudara mungkin mengenal beberapa orang yang disebutkannya. Ada si Ruben, ada si Simeon, ada keturunannya Lewi. Semua itu adalah keturunan-keturunan daripada Yakub. Saudara, bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang saleh, tetapi orang-orang yang dipilih karena anugerah. Tidak ada satupun orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, itu adalah orang-orang yang memang baik. Semua tidak qualified di dalam kehidupan yang ada. Tetapi pilihan Tuhan itu unconditional. Tidak pakai syarat. Kalau Tuhan mau memilih, itu Dia memilih. Dan ketika Dia memilih, Dia tidak pernah gagal terhadap orang yang dipilihnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan Tuhan tanpa syarat, semua hanya karena anugerah. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yohanes pasal 15 dan 16, bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih kita. Musa dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya juga dipilih Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kita harus tahu bahwa pilihannya itu bukan karena kebaikan kita, tetapi karena itu semata-mata anugerah. Betul gak?
Ya, kalau kita akan melihat si Yakub, siapa Yakub? Orang yang begitu kita mengenal. Kalau saya tanya siapa contoh Alkitab yang suka menipu, pasti setiap kita berkata si Yakub, Pak, gitu. Nipu papahnya, nipu pamannya, semua orang ditipu sama dia. Tidak dikarenakan kebaikan dia dipilih oleh Tuhan. Dan saudara juga melihat kenapa dia Tuhan memilih Harun. Harun ini keturunan daripada Yakub, berasal dari Bani Lewi. Dan kita tahu Bani Lewi itu Bani yang begitu menurut saya keras yang luar biasa. Tetapi Tuhan bisa pakai. Bahkan kita melihat dari Bani ini muncul orang-orang yang menyembah kepada Tuhan. Muncul imam-imam, saudara. Padahal Bani Lewi ini adalah Bani yang begitu keras kehidupan yang ada. Tetapi saudara, temperamennya yang luar biasa itu tidak membuat Tuhan itu menjadi salah memilih kehidupan mereka. Bahkan melalui Bani Lewi ini kita melihat kehidupan orang yang bernama Musa dan Harun. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memilih seorang menjadi orang pilihannya, maka Tuhan itu setia dan dia tidak meninggalkan umat pilihannya itu. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten terhadap pilihannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten terhadap rencana yang dia mau buat. Saudara, menurut saya ini bukan rencana yang kecil. Ini rencana yang agung dan luar biasa. Bahkan ketika beberapa hari yang lalu kita rayakan Paskah yang ada, itu sesuatu rencana yang mulia, yang luar biasa. Tidak terbayar harganya, saudara. Karena apa? Karena ada sesuatu kerinduan hati Tuhan untuk membuat perkara yang besar buat orang-orang yang dipilihnya. Dan itu sebabnya saudara, kita bersyukur di dalam pilihan Tuhan. Kalau saudara memahami, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, maka hidupmu akan tenang di dalam tangan Tuhan. Yang kedua, kita melihat apa yang disebut dengan kehadiran Tuhan melalui penyertaannya di dalam kehidupan kita. Ada beberapa pandangan menurut saya yang tidak cocok dengan apa yang Alkitab ajarkan. Orang berkata orang yang dalam keadaan baik itu berarti orang yang disertai oleh Tuhan. Semua orang yang disertai oleh Tuhan keadaannya pasti selalu baik. Atau orang yang keadaannya buruk itu tidak ada penyertaan Tuhan. Atau Tuhan kalau tidak menyertai maka keadaan orang itu menjadi buruk. Saudara, itu satu pandangan yang menurut saya tidak selalu betul, tidak selalu tepat, saudara. Kita bandingkan saja antara Musa dengan Fir'aun. Musa keadaannya begitu berat, Fir'aun keadaannya kelihatannya begitu luar biasa. Ya, mungkin secara keuangan Musa juga tidak punya uang banyak, Fir'aun kaya raya. Saudara, tapi pertanyaan saya, apakah Tuhan menyertai Fir'aun lebih daripada Tuhan menyertai Musa? Tentunya tidak, saudara. Jadi penyertaan Tuhan yang dia nyatakan dari kehadirannya dalam kehidupan manusia itu tidak bisa dibatasi dengan keadaan-keadaan seperti begitu. Bukan keadaan manusia yang menentukan apakah manusia itu disertai Tuhan atau diberkati Tuhan. Jadi bukan keadaan kita yang menyatakan indikatornya apa, barometernya apa. Keluaran pasal 7 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 1 di pasal yang ke-7, Tuhan berkata, Musa, aku akan menjadikan engkau, aku akan mengangkat engkau seperti Allah atau sebagai Allah bagi Fir'aun. Nah saudara, sebetulnya ada indikator atau indikasi yang kita bisa belajar dari peristiwa ini. Yang pertama adalah orang yang ingin memiliki karakter seperti Bapa, atau ingin memiliki karakter seperti Kristus. Itu adalah indikasi bahwa orang itu disertai atau ada hadirat Tuhan di dalamnya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mengingini menjadi seperti Tuhan, mengingini berubah seperti Tuhan, karena firman Tuhan berkata begitu. Orang itu pasti ingin menjadi berkat, orang itu pasti ingin menjadi terang, orang itu pasti ingin menjadi garam di sekeliling yang ada. Dan perhatikan, kalau ada orang yang mengingini hidupnya berubah, memiliki karakter-karakter Allah, itu indikasi bahwa orang itu adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Orang yang ada hadirat di dalamnya. Ada kontras efek, ya, ada efek kontras di dalam kehidupan manusia ketika hadirat Tuhan atau penyertaan Tuhan itu ada. Makanya Musa yang begitu garang, saudara, ya, Musa yang dilatih begitu keras, Alkitab berkata hatinya itu lembut, luar biasa. Orang yang disertai Tuhan pasti mengefek dalam hidupnya karena keinginannya menjadi sesuatu yang rohani, menjadi lembut, walaupun mungkin sifatnya keras, tapi hatinya jadi lembut. Tetapi orang yang tidak disertai Tuhan, tambah lama hatinya pasti akan menjadi hati yang begitu keras. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 kita bisa melihat bahwa manusia itu kecenderungan hatinya itu akan membentuk akan karakter yang ada. Hati itu akan mempengaruhi segala pikiran kita, emosi kita, tindakan kita, bahkan menghasilkan kata-kata. Karena yang keluar dari hati itu akan keluar dari melalui mulut yang ada. Dan kalau kita tidak memperhatikan akal hati, itu ujungnya nanti akan membawa kepada maut dan kepada penghukuman dalam kehidupan kita. Tetapi kalau orang hatinya itu ada Tuhan, penyertaan Tuhan, pasti ujungnya itu adalah keselamatan buat kehidupan kita. Saudara, ada beda antara emas dan batu. Kalau dua-duanya ditekan, dipanasin, emas ini, saudara, akan menjadi lebih murni, lebih mulia, saudara. Tetapi kalau hati dipanasi, atau maksud saya batu yang keras, dipanasi, dikasih tekanan, akan menjadi semakin keras, saudara. Nah, indikasi bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang disertai oleh Tuhan, bukan keadaan kita. Ya, jadi sekali lagi bukan karena kita ini sering kan begitu ya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana berikan kesaksian tentang penyertaan Tuhan di dalam hidupmu? Selalu yang kita ceritakan adalah bagaimana kita diberkati, diberi kesehatan, mengalami keberhasilan. Bukan keadaan itu. Saya minta saudara bisa paham bahwa penyertaan Tuhan itu selalu nanti berhubungan dengan perubahan hati. Kalau saudara mengiring Tuhan dan hatimu tidak pernah berubah, menjadi lembut sesuai dengan yang Tuhan mau atau karakter Tuhan, saya khawatir saudara hanya merasa disertai oleh Tuhan. Tetapi kalau hati kita ini semakin bisa menjadi lembut, paham akan keadaan yang ada, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang mengetahui bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan kalau saudara dan saya tahu Tuhan menyertai hidup kita, bukankah Alkitab berkata siapa yang menjadi lawan kita? Hati kita bisa tenang ketika saudara dan saya tahu Tuhan menyertai kehidupan kita. Saya percaya keadaan hati yang membutuhkan Tuhan itu adalah indikasi bahwa saudara dan saya itu sebetulnya disertai oleh Tuhan. Hari-hari ini, hari-hari yang sulit seperti ini, seperti sekarang ini, kita nggak pernah tahu. Kemarin kita kumpul bersama dengan teman-teman, berkata 3 bulan lagi Pak kita pasti akan selesai. Saya berkata kita nggak pernah tahu, ya, kita nggak pernah tahu, mungkin sampai tahun depan. Saya punya teman-teman di pekerjaan dalam chatting yang berkata sampai tahun depan pasti nggak ada perubahan. Kita nggak pernah tahu. Tetapi bagaimana kita menjadi tenang ketika saudara dan saya itu tahu persis Tuhan menyertai kita. Karena apa? Terhadap umat pilihannya, Dia akan menyertai dan memimpin kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana rencana penebusan bangsa Israel keluar dari Mesir itu menjadikan satu gospel connection buat kita. Bagaimana kita keluar dari perbudakan dosa melalui karya Yesus di atas kayu salib.
di atas kayu salib. Keluaran pasal yang ke-7 ayatnya 4 dan ke-5, bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman yang berat. Ayat 5, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel akan menghasilkan satu sukacita yang besar ketika keluar dari Mesir. Tetapi Mesir akan mendatangkan bagi dirinya hukuman ketika bangsa Israel keluar daripada Mesir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Musa dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Tetapi kita melihat tangan Tuhan yang kuat itu yang akan menekan bangsa Mesir, karena mereka nggak rela untuk bangsa Israel keluar. Tuhan berkata, ini aku nih Tuhan nih, gue akan tekan hidup mereka, aku akan hukum mereka, sampai akhirnya mereka melepaskan bangsa Israel keluar dan mereka bersuka cita. Tetapi gospel connectionnya, apa yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku, Yesus juga melakukan hal yang sama. Ketika mengeluarkan kita dari dosa, akan ada sukacita yang besar yang Tuhan taruh. Karena memang itu rancangan besarnya di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang dia kerjakan, bahkan dengan dia berkata kutukan itu dia tanggung dalam hidupnya. Yang layak dikutuk itu saudara dan saya. Karena kita ini orang yang senantiasa keinginannya berbuat dosa. Tetapi di atas kayu salib dia menanggung semua itu. Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, satu ayat Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi respon kita itu sebetulnya jauh lebih penting daripada kita bertanya bagaimana caranya aku bisa keluar dari persoalan dan masalahku. Saudara dan saya meresponi apa yang Tuhan tawarkan di dalam kehidupan kita. Percayalah, engkau akan tetap tenang. Kita akan tetap tenang di dalam Tuhan. Kalau saudara dan saya, kita semua mengetahui bahwa pilihan yang Tuhan berikan atau jatuhkan dalam hidupmu dan hidupku menjadi anak Tuhan itu unconditional election. Bukan karena kebaikan, bukan karena kesalehan, bukan karena kehebatan, tetapi karena Tuhan memang mau memilih. Dan saudara, ketika Tuhan memilih engkau dan saya, dia tidak pernah gagal. Walaupun mungkin sepertinya kita menjadi orang yang frustasi karena pilihan itu, tapi Tuhan punya cara sehingga pilihannya yang jatuh kepada hidupmu dan hidupku itu menghasilkan sukacita yang besar. Ayo kita bertahan, ayo kita kuat di dalam pilihan Tuhan. Karena apa? Karena kalau dia sudah memilih, maka dia bertanggung jawab atas pilihannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dia Tuhan yang sanggup menolong kau dan saya. Dan yang kedua tadi kita katakan bahwa penyertaan Tuhan itu akan menjadi bagian hidup kita kalau saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Kita melihat ya, bangsa Israel melihat 10 tulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Mesir, tapi mereka hanya memandang, mereka tidak mengalami. Penyertaan yang ada memang tadi saya katakan, kondisi itu tidak bisa menjadi ukuran. Keadaan, apalagi kalau kita bicara soal materi, soal popularitas, bukan indikasi daripada penyertaan Tuhan. Tetapi perubahan hati, untuk rindu berubah, untuk rindu dibentuk oleh Tuhan, itu indikasi penyertaan Tuhan. Perhatikan, kalau Tuhan menyertai kita, saya percaya dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku, atas keluargamu, atas seluruh sidang jemaat yang ada, bahkan atas kota di mana kita tinggal. Karena kesejahteraan kita itu juga bisa menjadikan kesejahteraan bagi kota di mana kita tinggal. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tidak menjadi tenang
kalau kita tahu rancangan yang Dia buat di dalam kehidupan kita itu sungguh-sungguh rancangan yang Dia bisa lakukan dengan pertanggungjawaban yang luar biasa, membawa engkau dan saya itu datang kepada sukacita yang besar bersama dengan Tuhan. Mari katakan bersama dengan saya, aku ini orang yang diberkati. Kita berkata kepada Tuhan, aku ini orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Aku tidak perlu takut, aku tidak perlu khawatir, karena Dia menyertai akan hidupku. Saudara, jangan ragu atau khawatir atau takut. Karena saya percaya rencana penebusan dalam hidupmu dan hidupku itu sungguh besar, luar biasa. Itu sebabnya saya rindu untuk kita tetap berjuang di dalam anugerah Tuhan. Amin. Tetaplah tenang di dalam tangan Tuhan yang kuat. Kita berdoa bersama-sama. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biar umat-Mu hari-hari ini ya Tuhan mengetahui dan memahami betapa Engkau Tuhan itu yang sudah memberikan pilihan secara khusus atas kehidupan kami. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena keadaan kami, tapi karena anugerah yang luar biasa. Biar kami orang-orang yang mendengar firman-Mu saat ini mulai membuka hati, tidak kepada semua orang pilihan itu jatuh, tetapi Engkau memilih kami dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa, menjadikan kami orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Bahkan dunia berkata satu kebodohan, tetapi firman-Mu berkata ini satu keuntungan yang luar biasa, menjadi umat yang dipilih oleh Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau memilih hidup kami, Engkau juga menyertai kami. Bukan karena keadaan kami seperti ini sehingga kami menjadi putus asa, tetapi Tuhan, Engkau sedang mengerjakan dalam hati kami. Karena sungguh Engkau memperhatikan setiap hati akan orang-orang yang Engkau pilih. Sama seperti Engkau memperhatikan hati Musa, Engkau memperhatikan kami orang-orang pilihan-Mu. Kadang kami kecewa, Musa juga kecewa. Kadang kami frustasi, Musa yang pernah mengalami frustasi. Kadang kami mengalami kekurangan, bangsa Israel juga mengalami kekurangan. Oh, orang-orang yang Kau panggil secara khusus, hamba-hamba-Mu juga pernah mengalami kekurangan. Itu sebabnya ya Tuhan, biar kami bisa melihat frame yang lebih luas lagi, yaitu tentang aman di dalam tangan Tuhan, tenang di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang struggling dalam situasi ekonomi hari-hari ini. Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus untuk mereka yang sedang dalam keadaan sakit, biar Kau memberikan akan kuasa kesembuhan-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan buat kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita semua katakan amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita selamat berhari Minggu, kita bersyukur, dan saya percaya tetapkan kuatkan hati kita, ikuti acara-acara komsel dan lain sebagainya yang kita akan adakan sepanjang minggu ini. Walaupun jaraknya berjauhan, tapi kita usahakan supaya hati kita tetap lekat satu dengan yang lain. Amin. Nanti juga setelah ibadah ini kita akan ada fellowship bersama melalui Zoom, sama-sama jasa bersilaturahmi satu dengan yang lain melalui media sosial. Keep happy dan tetap semangat di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom saudara kasih Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu buat seluruh sidang jemaat yang sudah mengikuti acara online streaming ini. Kebaktian-kebaktian kita untuk saat ini akan kita adakan secara online melalui Facebook and YouTube. Kita ada kebaktian JKI Jire, diadakan setiap hari Minggu jam 11 pagi. Ikuti setiap ibadah bersama seluruh keluarga. Dan kita ada kebaktian Alwastu, diadakan setiap Minggu jam 1.30 PM. Dan kita ada kebaktian House of Sacrifice, diadakan jam 4 sore. Mari kita doakan, ikut bersama
keluarga dan sahabat-sahabat kita tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kita ada kebaktian JKI Penuai di Wollongong pada tanggal 9 Mei jam 2 PM. Mari kita doakan untuk ibadah kebaktian Wollongong ini dan bawa jiwa-jiwa baru untuk diberkati bersama. Dan kita ada offering, Bapak Ibu, saudara sekalian yang ingin membawa tithing dan offering, silakan transfer ke account Jire Indonesia Christian Fellowship BSB 082332 dan akunnya 835940914. Sekian watak jemaat untuk minggu ini. Mari kita membawa persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk Engkau yang sudah menuntun hidup kami masing-masing. Setiap keluarga di saat-saat ini di COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih atas perlindungan semua yang sudah Engkau berikan. Semua kesehatan, makanan, shelter yang sudah Engkau berikan. Tuhan, terima kasih. Dan juga ya Tuhan, hingganya ya Tuhan, kami akan memberikan Tuhan yang terbaik ya Tuhan. Untuk offering dan semuanya ini hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegar, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku
Mari saatnya kita bersama-sama untuk menyelesaikan ibadah kita siang hari ini. Saya percaya semua kita sudah diberkati Tuhan dan minta anugerah Tuhan untuk memasuki minggu yang baru. Kiranya berkat Tuhan atas kita sekalian. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kedangkan tangan kita bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan sekali lagi kami minta ya Tuhan akan penyertaan-Mu dan berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu. Biar kami semua ada dalam perlindungan-Mu sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dengan kuat semua kita berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.